Selanjutnya bersama kita mendengarkan sambutan Dewan Pembina HIPTON kepada Bapak Samsu Umar Abdul Sani, Sarjana Hukum. Dengan hormat disilakan. Saya biasanya kalau mengerjakan sesuatu tidak pegang itu kayaknya tidak enak, jadi saya pegang saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bupati Buton yang ke-7, Bupati senior. Yang saya hormati Bupati Buton yang ke-9 yang hari ini sedang menjabat. Yang tentu saya banggakan Kakanda Wakil Wali Kota Senior Ibu Ma'asra Panarfa yang juga hadir. Yang terhormat Ketua DPR masing-masing Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton dan anggota yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan sekaligus mewakili Bupati Buton Selatan yang tidak berkesempatan hadir. Yang saya hormati Ketua HIPTON dan seluruh jajaran anggota yang baru saja dikukuhkan, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, khususnya Sekepulauan Buton, singkat kata hadir undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 Maret 2021 kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kebersamaan, sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih dapat meluangkan waktu menghadiri undangan kami dalam rangka mengukuhkan kepengurusan organisasi kemasyarakatan HIPTON, Himpunan Pemuda dan Pemuda dan Perempuan Sekepulauan Buton. Untuk itu saya atas nama seluruh jajaran pengurus HIPTON menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran orang tua, kakak, adik-adik saya pada siang hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini sekaligus juga saya ingin sedikit berbagi informasi untuk beberapa hal. Hal pertama berkaitan dengan terus digelorakannya, di spiritnya, di engine-nya semangat kita dari berbagai himpunan yang ada, baik organisasi kemasyarakatan, pemerintah cakupan wilayah, mulai dari Buton Utara sampai Buton Selatan, dan terkhusus Kota Bau-Bau yang terus berusaha semaksimal mungkin agar kiranya keinginan kita bersama-sama mewujudkan Provinsi Kepulauan Buton dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Tentu harapan ini menjadi harapan kita bersama, sebab keinginan kita yang berada di Kepulauan Buton untuk memekarkan diri menjadi satu provinsi Kepulauan Buton bukan hanya sekedar tren semata saja, bukan hanya sekedar bahwa
undang-undang pemekaran masih dibisarkan untuk mekar di negara kesatuan Republik Indonesia ini, akan tetapi keinginan kita untuk memekarkan diri dari provinsi Sulawesi Tenggara adalah mempunyai riwayat yang demikian panjang bertali-tali, mempunyai sejarah peradaban yang besar dan pernah berjaya pada masa lalu, sehingga kita akan merasa bangga sekali berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak hanya semata kabupaten kota saja, akan tetapi menjadi sebagai pilar yang besar sebagai provinsi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Buton adalah bagian sejarah panjang bagi kita semua. Buton teridentifikasi sebagai, kalau kita bilang sebagai sebuah negara, ya memang dia sebagai negara. Buton mulai dikenal sejak abad 12 malah. 12, 13, jadi kalau kita reken dari atas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai dengan penghapusan Swapraja di tahun 1956, maka peradaban kerajaan dan kesultanan Buton itu berumur kurang lebih 600 sampai 700 tahun. Jadi begitu besar sekali dibanding misalnya dengan beberapa kerajaan-kerajaan yang ada. Taruhlah yang sebesar seperti Majapahit, ya itu tapi kurun waktunya kurang lebih 300-400 tahun selesai. Singosari demikian. Tapi Buton kalau dihitung sampai dengan penghapusan Swapraja di tahun 1956 pasca mangkatnya Sultan Buton kita yang terakhir, Butafalihi, maka itu kurang lebih waktunya sekitar 700 tahun. Nah, dalam 700 tahun ini tentu peradaban itu demikian besar dan sampai hari ini masih diturunkan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu sekalian, ada satu kebanggaan saya ketika bicara tentang sistem pemerintahan di Kesultanan Buton itu. Tapi saya koma sebentar dulu, saya ingin mengambil pinggir-pinggirnya dulu. Hari ini dan tadi disinggung oleh Pak Bakri, ya, bahwa Bupati Buton mulai dari senior Pak Safei, kalau kita runtun dari atas itu, ya, mulai dari Pak Halim, lalu kemudian Pak Kasim, lalu Pak Zainal Arifin Sugianto, lalu Pak Hamsa, lalu kemudian Pak Lubis, lalu kemudian Pak Saidul, lalu kemudian Pak Safei, lalu kemudian saya dan Pak Bakri, itu 9. Jadi 9 sudah bupati yang ada ini. Nah, kalau kita urut juga dari atas dalam sistem pemerintahan yang pernah berjaya pada saat itu, pada zamannya, dan ini memang sedikit fenomenal ya, karena dulu ada hitungan pelantikan itu apa, isye, jua, talu, apa, 5, ana, pitu, walu ngatuntu, sio alagi, 10 karena mau engkau mau laude. Jadi 10 itu sempurna. Mudah-mudahan dari 9 ini Kepton ini terbentuk dan kemudian kita kembali berjaya sebagai satu provinsi kepulauan Buton. Kemudian kalau kita urut juga dari atas. Oh, ini saya sebelum lanjut saya ucapkan selamat ya buat siapa artis kita yang baru muncul, ya. Mana tadi di dalam aja? Oh ya, itu ada artis kita yang insya Allah akan menghibur kita sebentar. Kalau kita urut juga dari atas dalam sistem turunan ini, dari silsilanya saja dulu, nanti pemerintahan saya urut. Silsilanya dari atas, mulai dari Sipanjonga, lalu kemudian beranakan Beto Ampari, berana lagi namanya Sangaria Rana anaknya lagi
Labalulu beranak lagi, kemudian menjadi Pancapatola kemudian melahirkan anak lagi menjadi Raja Mulai punya anak lagi yang disebut dengan Lakatuturi punya anak lagi Lamaindo punya anak lagi yang namanya Labaura, itu juga 9, dan yang ke-10 itu melahirkan sistem pemerintah yang aktif, karena Labaura itu mempunyai 2 anak, yang satu diberi nama Lasingga dan satunya yang namanya Labula. Lasingga ketua partai Tapi-Tapi dan Labula ketua partai Kumbewaha, dan di sebelah kirinya Dayanu Ihsanuddin itu ketua partai Tanah Ilangu. Jadi genap melahirkan sistem pemerintahan yang demikian kuat sampai dari generasi ke generasi, berakhirnya tahun 1956 ini. Dari turunannya itu bersaudara. Kemudian kalau kita ambil ke kiri, kita hitung mulai dari atas. Mulai ini jatuhnya 9 lagi ya. Nanti 10 ketemunya insya Allah ini provinsi. Dan saya yakinnya bahwa provinsi ini tidak akan lama lagi. Ibarat kata ini sudah hamil 9 bulan ini. Saya yakin salah. Ya. Kita mulai dari samping menghitungnya ke kiri. Mulai dari rajanya Wakaka, setelah itu Bulawambona, habis Bulawambona Pancapatola kemudian Tuarade, lalu kemudian lagi Raja Mulai kemudian Murhum, habis Murhum Latung Parasi, habis Latung Parasi Lasangaji, dan yang ke-9 itu Dayanu Ihsanuddin, ketemu lagi yang ke-9. Jadi ini sudah mulai 9 bulan ini, salah sebentar akan melahirkannya. Dalam sistem praktek kekeluargaan ini, ya, sistem demokrasi, Bapak Ibu sekalian, saya bisa meyakinkan bahwa apa yang disebut dengan sistem demokrasi, maksud saya politik praktis itu hampir tidak berlaku di kita orang-orang Buton ini. Kan orang bilang bahwa politik praktis itu tidak ada teman dan lawan yang abadi kecuali tujuan yang abadi. Ini pernah dicetuskan oleh Soekarno. Tapi di Buton saya yakin ini tidak akan berguna. Kenapa? Hari ini saya dulu punya guru Pak Safei, Pak Bupati Senior. Beliaulah yang membesarkan saya dalam mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik maupun pemerintahan. Lalu kemudian di suatu saat di simpang jalan kita berbeda pendapat, bersama-sama Pak malah. Tapi hari ini teman-teman bisa lihat betapa kita duduk bersama, lalu kemudian berjalan bersama-sama lagi. Kenapa? Karena yang menyatukan kita itu adalah filsafat, nilai-nilai yang ada pada masa yang lalu, nilai-nilai turunan kita. Bukankah budaya itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita, lalu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, yang kemudian sampai hari ini kita masih lakukan. Dan nilai-nilai itu sangat terkandung di dalamnya, po mamasiaka, po piara, po angkang kata, po mamayaka, dan po angkang katakan. Inilah yang mengikrami kita. Insya Allah politik praktis itu bila dibingkai dengan nilai-nilai budaya kita, maka kita tidak akan pernah berjarak. Saya dulu pernah juga bersama-sama, ya saya tadi berharap ada Pak Tamrin juga di sini. Pernah sama-sama, saya satu perahu sama beliau. Tiba-tiba di tengah jalan berhadapan-hadapan lagi, sekarang sama lagi, sama. Kembali lagi nyatu semuanya. Dan itulah ciri khas dari kita orang Buton yang senantiasa memulihkan diri pada nilai-nilai luhur, di mana kita saling mamasiakah ini. Itu yang saya bilang, bahwa politik praktis itu tidak bisa disanding dengan kita, tidak kontra dengan ketika kita memegang tetap nilai-nilai luhur yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Dan tentu saya berharap ke depan ini terus masih kita pegang, karena insya Allah kalau ini yang terus kita jadikan parameter kita dalam berpolitik sosial budaya, insya Allah kita akan bisa selamat dalam negeri ini, selamat mengurus
Kepulauan Buton ini menjadi satu provinsi dan untuk kemajuan generasi-generasi kita yang akan datang. Yang kedua ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, termasuk keinginan kita untuk mekar itu bukan sekedar ujuk-ujuk semata saja, akan tetapi ada nilai sebagai sumber daya alam kita yang tentu kita harapkan menjadi engine besar dalam rangka menginstrumen pemerintahan baru yang kita harapkan akan datang ini. Apa itu? Bapak Ibu sekalian, sejak masih Pak Safei ya, menjadi bupati, beliau sudah mencanangkan sebuah visi yang sampai hari ini termasuk Pak Bakri menghargai itu. Visi misi itu dicetuskan oleh beliau ketika saya masih jadi ketua DPR pada saat itu. Beliau mencetuskan dalam visi misinya di mana Buton dijadikan satu kawasan industri dan berbasis industri dan budaya Buton ke depan. Budaya berbasis budaya Buton. Kawasan bisnis dan budaya terdepan. Jadi bisnis dan budaya, dua poin itu yang tertera. Lalu kemudian visi misi itu saya ambil kembali, tidak saya rubah, malah sedikit pun saya tidak rubah, tetap saya pakai. Ketika saya terpilih menjadi bupati, saya pakai lagi visi misi itu. Kenapa? Karena saya anggap visi misi ini benar-benar benar. Visi misi itu bersumber dari sumber daya alam kita, baik sumber daya alam negeri kita dan sumber nilai-nilai budaya yang kita miliki, menjadikan Buton sebagai berbasis bisnis dan budaya terdepan. Sampai hari ini Pak Bakri masih melanjutkan itu. Artinya tidak ada yang terganggu di sana. Nah, kita bisa lihat di tempat lain. Hari ini visi misinya, dulu masih Pak Kaimuddin, apa visi misinya itu? Bahtera Mas ya, Gersamata. Lalu datang Pak Alala, apa lagi itu? Gersamata ya, Pak Alala. Baru datang lagi Pak Ali Mazi, SMS dulu. Apa istilahnya itu? Stelsel ya, Stelsel Masyarakat Sejahtera. Lalu datang Pak Nur Alam lagi menjadi Bahtera Mas, berubah-ubah. Tapi di Kabupaten Buton sampai hari ini tidak ada perubahan itu. Kenapa? Karena walaupun kita berbeda pandangan dalam sisi politik, tapi melihat kondisi daerah, kita sama sekali tidak ada perubahan di sana. Mengeksploitasi sumber daya alam kita, mengeksploitasi seluruh budaya-budaya kita untuk menjadi pendorong, menjadi engine dalam kerangka kita mempunyai jati diri dan status di negeri. Terus kita pertahankan itu. Dan alhamdulillah sejak dicanangkan Pak Safei tahun 2001 kalau saya tidak salah dulu Pak. Dan hari ini apa yang dicita-citakan beliau mengelola sumber daya alam itu, dalam hal ini Aspal Buton, mulai membuka mata negeri kita dan mulai membuka mata dunia terhadap potensi aspal di Kabupaten Buton kita hari ini. Terbukti, Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan itu lalu kemudian mengambil teknisnya. Saya mengambil teknisnya lalu kemudian mencari masalah apa yang terjadi pada aspal ini. Kenapa aspal ini terus dipojokan, tidak dipakai oleh negeri ini? Ternyata kita temukan masalahnya di sana dua, bahwa aspal kita diperlakukan dengan cara tidak benar, lalu dikompetitifkan dengan aspal import ini. Cara tidak benar itu maksudnya aspal kita ditambang lalu digelar. Tentu pada saat digelar itu komponen lainnya itu masih melekat. Di situ masih ada air, di situ masih ada tanah, di situ masih ada kapur. Sehingga ketika digelar, dia akan tidak bisa maksimal pemakaiannya. Ternyata ini adalah intrik pemerintah untuk mengganti pemakaian aspal di Indonesia pada saat itu dengan aspal import. Datanglah aspal import. Aspal import itu maksudnya aspal yang sudah diekstraksi oleh teknologi, sudah disentuh dengan teknologi tinggi, lalu disanding, disamakan, dibandingkan dengan aspal Buton. Tentu tidak mungkin sama dalam pasar.
Akhirnya akibatnya apa? Aspal beton di tahun 82 ke atas mulai tidak dipakai. Alhamdulillah ketika di tahun 2012 mengilhami dari apa yang disampaikan oleh Bupati senior sebelumnya, saya mulai mencari, mengidentifikasi masalah itu. Dari pengidentifikasi masalah ini, kemudian saya temukan, oh ya ini, bahwa ternyata masalah ini dari akibat tidak adanya teknologi yang bisa mengekstrak aspal itu. Lalu kemudian saya bekerja sama dengan teman-teman dari yang menamakan kelompok itu kelompok pemerhati aspal dari ITB dan ITS, lalu mulai meriset dan saya pun mendonasi riset itu. Bertahun-tahun riset itu berjalan, tapi di tahun 2013 saya sampaikan kepada teman itu, coba carikan saya satu produk yang produk ini kira-kira bisa secepatnya menghilangkan penggunaan aspal impor. Lalu kemudian saat itu teman itu menemukanlah satu produk yang kita sebut CPHMA. Kebetulan waktu itu Pak Samsul Kamar yang sekarang rektor di Unidayan, suami Ibu Masra, masih menemani saya tarik waktu itu di mana? Di perusahaan daerah sebagai direktur. Lalu kita mulai elaborasi, karena kenapa? Pak Samsul Kamar itu pernah menjadi tenaga di Sarana Karya. Kita padukanlah di situ. Berhasil sudah. CPHMA itu sudah menghilangkan penggunaan aspal impor. 2013 seluruh jalan-jalan di Kabupaten Buton saya sudah haramkan pemakaian aspal impor itu. Lalu kemudian kita ke Jawa Tengah sama-sama Pak Bakri, ke Jawa Timur, mengekspos semua penggunaan aspal itu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, penggunaan aspal CPHMA itu atau aspal buton campur panas hampar dingin itu tentu saja masih dikala penggunaannya dengan aspal ekstrak ini. Kenapa aspal ekstrak ini? Ini komponennya memang sudah dikuasai dengan mafioso. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita import aspal itu kurang lebih 20 triliun sampai 30 triliun per tahun. Nah, para mafioso mengimport tentu tidak menghendaki aspal beton ini bisa eksis di Indonesia, karena itu menjadi lahan bisnis mereka. Nah, itu yang kita tabrak. Lalu kemudian ketika di puncak-puncaknya sudah ketemu sama Pak Presiden waktu itu, sudah mulai membicarakan teknologi ekstraknya, saya dapat masalah. Tapi kemudian saya dapat masalah itu bukan berarti ini berhenti lalu diteruskan sama Pak Bakri hari ini. Di belakang saya dorong terus, dan alhamdulillah berhasil. Hari ini kita sudah menemukan teknologi yang dilahirkan oleh anak-anak negeri itu sendiri. Kemudian dalam waktu dekat ini juga sudah dicanangkan, Bapak Ibu sekalian, saya kasih pembanding. Kalau kebutuhan aspal nasional itu 1,5 juta ton per tahun, maka dibandingkan dengan aspal raw kita itu 1/4. Artinya kalau 1 ton aspal ekstrak itu, maka dia akan membutuhkan kurang lebih 4 sampai 5 ton raw aspal itu. Artinya kebutuhan itu kurang lebih 5 sampai 6 juta ton per tahun untuk mengeksplorasi aspal raw kita. Lebih berarti lagi bahwa pembelanjaan dari pembelian aspal yang selama ini di Singapura kurang lebih 20 sampai 30 triliun itu, insya Allah di tahun depan itu sudah dibelanjakan di Kabupaten Buton kita hari ini. Dan itu efek ekonominya sangat besar sekali. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau aspal tadi ini yang CPHMA ini tadi masih membutuhkan semacam regulasi dukungan dari pemerintah, saya kemudian mencari lagi solusi. Bagaimana caranya supaya kita tidak terikat dengan regulasi pemerintah yang saya tahu persis orang-orang yang saya sebut
import aspal ini tidak akan diam. Agar supaya aspal nasional ini tidak diberdayakan, satu-satunya jalan kemudian yang bisa menggantikan itu adalah ekstrak. Dan ekstrak itu membutuhkan teknologi. Alhamdulillah hari ini sekarang di Lawele itu sudah 2 ada industri. Satu industri yang di sebelah dan satu industri alhamdulillah saya menanganinya sendiri. Dan di tahun ini mudah-mudahan kami juga akan melakukan investasi kurang lebih 3,5 triliun yang insya Allah kita laksanakan 2-3 bulan ke depan ini. Dan itu akan memanfaatkan tenaga kerja yang demikian banyak. Ribuan orang akan terserap tenaga kerja di sana. Kalau di tetangga saya sudah mulai jalan, dan saya sendiri dengan teman-teman dalam waktu dekat ini akan juga menginvestasikan sebanyak 3,5 triliun untuk membangun industri aspal dalam rangka penggunaan kebutuhan aspal nasional dan kebutuhan aspal dunia. Bapak Ibu sekalian, jadi harapan kita connectingnya antara Hipton, Kepton dan aspal ini adalah satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena ini akan berpanjang lebar pada konteks nasional di mana jati diri kita sebagai orang Buton tentu terus akan terpinggirkan kalau kita tidak mempunyai satu kekuatan yang dihimpun dalam semua provinsi, seumpama provinsi Sulawesi Selatan, ya. Bukan berarti kita keluar dari Sulawesi Tenggara, tapi yang memanggil kita hari ini adalah jati diri kebutonan kita sebagai orang Buton yang berada di Sulawesi Tenggara hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan lagi kabar gembira ini. Pertama, insya Allah karena dari tripartit ini, DPR, DPD dan pemerintah, hanya tinggal pemerintah saja yang masih menganut dengan mazhab moratorium ini. Tapi informasi yang saya dengar, sebab Papua sudah mulai tidak bisa terelakkan lagi, ya, sudah harus didorong. Mudah-mudahan Kepton juga sudah masuk. Nah, dari sisi administrasinya insya Allah deretan Kepton itu sebenarnya dari 173 daerah, Kepton itu sudah selesai dibuat rancangan peraturan pemerintahnya. 173 daerah. Tahun 2017 itu sudah disodor ke Pak Presiden rancangan peraturan termasuk Kepton di dalamnya. Hanya tadi saya bilang masih pemerintah menganut mazhab dari moratorium ini. Tapi insya Allah saya lihat perkembangan ini di mana Papua sudah tidak bisa diatasi, kayaknya akan didorong, maka secepatnya pun kita akan meminta pemerintah pusat. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau teman-teman selama ini terus membicarakan potensi sumber daya alam, di mana itu salah satu faktor untuk memisahkan kita menjadi sebuah provinsi, saya justru melihatnya bukan dari sisi itu semata saja, tapi yang paling penting itu kita minta kepada pemerintah pusat untuk menghargai eks-Kesultanan Buton masuk negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa syarat sedikit pun. Buton itu berjaya sebagai satu negara tadi 700 tahun. Lalu kemudian tahun 56 kita integrasi masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kok kenapa pemerintah pusat tidak memberikan keadilan bagi eks-Kesultanan Buton ini dengan hanya memberikan sebuah kabupaten dan kota saja? Kenapa tidak diberikan misalnya seperti Kesultanan Goa? Kenapa tidak seperti Kesultanan Ternate yang hari ini bisa dijadikan provinsi? Justru kenapa Kesultanan Buton tidak bisa dihadirkan sebagai sebuah provinsi? Inilah yang kita mintakan, penghargaan, sekali lagi penghargaan pemerintah pusat terhadap eks-Kesultanan Buton ini. Kita tidak minta keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak. Dan kita tidak pernah batu-batu seperti Papua misalnya, Aceh misalnya, tidak. Sekali lagi kita hanya minta mekar dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah provinsi Kepulauan Buton yang kita cita-citakan bersama. Itu saja sebenarnya yang menjadi intinya. Oleh karena itu pergerakan Hipton, pergerakan yang lain-lainnya terhimpun satu. Lalu sama-sama kita ketok nurani hati pemerintah agar sesegera mungkin bisa menghargikan penghargaan kepada eks-Kesultanan Buton sebagai sebuah provinsi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya juga minta spot kepada teman-teman semua
Bagaimana mungkin kalau aspal ini secara nasional, sementara kabupaten kota termasuk kota Bau kemarin juga saya sudah minta agar supaya tahun anggaran ini semua sudah bisa memakai aspal beton. Kalaupun tidak, pencanangan pemerintah pusat itu sudah harga mati, dan insya Allah aspal akan membangkitkan kembali aura terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton yang kita cintai bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas semua teman-teman yang terhimpun dalam himpunan pemuda dan pemudi Kepulauan Buton yang baru saja kita lantik dan kita kukuhkan bersama. Sebelum saya akhiri, saya juga menyampaikan terima kasih lagi kepada seluruh para undangan yang sudah meluangkan waktu menghadiri undangan kami pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.